kalau lihat bagaimana Pratama Arhan mencoba untuk langsung. Iya, lebih baik langsung menyingkir memang. Betul. Daripada kemudian emosinya tersulut, justru akan merugikan tim. Ya. Dalam situasi seperti ini memang para pemain harus saling mengingatkan. Ya, kita lihat ya bagaimana Pratama Arhan dulu sempat bermain di Tokyo Verdy dan di Liga Jepang sempat viral bagaimana banyak begitu pemain dari Liga Jepang yang coba untuk melakukan lemparan ke dalam antara meniru atau dalam tanda kutip mencibir seorang Pratama Arhan itu kita nggak ada yang tahu ya Bung. Iya. Tapi kali ini kita lihat bagaimana Pratama Arhan sudah bermain di Korea itu Suwon FC dan praktis lemparan ke dalam yang diberikan oleh Pratama Arhan tadi sangat jauh. Ini bisa jadi ambil lempar lebih juga kan. Tapi memang butuh teknik. Yang jelas bahwa lemparan itu ibarat crossing ya. Iya. Ibarat crossing yang memang jauh lebih menguntungkan karena para pemain Indonesia sudah berada di area penalti. Tinggal lawan yang biasanya sulit mengantisipasi bola-bola seperti ini. Dan satu lagi Bu, lemparan ke dalam yang jauh bonusnya adalah tidak ada offside. Iya. Lemparan dari luar ke dalam, jadi tidak ada offside. Kita Sulaiman kali ini melebar, ada Limos, baik. Melebar kali ini. Sunny Walsh yang dituju. Balik kepada JZ, balik melebar ke Sunny Walsh. Pergerakan tanpa bola yang sangat baik sejauh ini di nasional Indonesia. Kita lihat. Ivar Jenner. Hampir saja. JZ. Ya, bukan hanya apa yang dilakukan tadi oleh JZ, namun kita lihat bagaimana build up satu sentuhan, dua sentuhan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Sangat indah bagaimana mereka bermain, Bu. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh pemain Indonesia di babak kedua ini ya sudah mulai memperlihatkan hasil yang lebih baik dibandingkan di babak pertama. Ya, Main sudah lebih mampu untuk bisa menyusun serangan dengan baik. serangan yang bahaya. Tendang jarak jauh. Runtuh berada jauh di atas bintang gawang dari Adi Satrio. Belum mengubah skor. Masih 1 untuk Indonesia dan 0 untuk Vietnam di menit ke-56 ini. Kesaksian lantai yang lalu. Ya, Amandu. Bukan, tapi ada pressingnya yang dilakukan oleh Justin Abner sehingga mengganggu konsentrasi dari Mandu. Tendangannya juga tadi tidak mencapai target ya, setuju mengarah ke gawang. Tapi tetap ini warning buat ini pertahanan Indonesia. Ya. Dan menariknya adalah bagaimana Justin Abner tadi tidak terburu-buru untuk melakukan ambil alih sekali, Bu. Dia membayangi terlebih dahulu dan hanya menutup ruang gerak dan ruang tembak dari pemain Vietnam. Adi Satrio angkat langsung. Sunny Walsh yang dituju. Satu sentuhan Sunny Walsh kepada Witan kali ini. Oh, sayang sekali. Kembali coba. Oh, Marcelo Ferdinand mencuri bola. Pas. Cukup roboh ini kalau seperti ini ya. Karena tadi Witan kita lihat dengan sengaja menarik kita lihat di sini. Iya. Ini kalau presiden galak bisa dapat kartu kuning ya. Iya. Kadang menghalangi pergerakan pemain lawan. Harus lebih berhati-hati. Lalu kita lihat bagaimana Stadion Utama Gelora Bung Karno sejauh ini. Oh, Ya, handsball. handball, jelas. Bola dari Pam Suan Man tadi sepertinya mengenai tangannya. Kita lihat di sini. Iya. Ya, Dua kali malah ya. Pressing yang dilakukan oleh Pratama Arhan membuat Pam Suan Man tadi sulit untuk bisa bergerak leluasa dan memang tekanan-tekanan seperti itulah ya pressing seperti itulah yang harus dilakukan oleh para pemain Indonesia untuk menghentikan serangan dari pemain Vietnam. Ya, dan di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga kita melihat ya bagaimana tadi ada bendera Vietnam, artinya ada pendukung dari timnas Vietnam yang juga hadir ke Senayan Jakarta tentunya untuk bisa memberikan dukungan bagi tim nasional Vietnam. Di mana setelah pertandingan ini Indonesia akan ya bertandang ke
sedikit melambat tapi tepat keputusan yang diambil oleh hakim garis. Jelas sekali, jelas. Dua langkah di belakang pemain terakhir untuk Indonesia. Oh, jelas sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Pam Suwanban, pemain nomor punggung 7. Kita lihat Pratama Arhan. Gerakan dari Pratama Arhan setelah melepaskan umpan tadi. Ya, pasti satu hal, Bu. Ini sakit banget karena Pratama Arhan selain dihadang, ditahan tepat dulu hati itu biasanya cukup memberikan efek, yaitu dada sesak minimal, Bu. Ya, sudah pasti ya. Berarti ada sudah akan melakukan atau akan bergerak ke depan untuk meneruskan bola yang tadi sudah dikuasainya. Yang pemain nomor punggung 17 itu Fu Fatan dan juga pemain nomor punggung 22 Nguyen Tien Lin dimasukkan menarik keluar pemain bernomor punggung 15 yaitu Nguyen Dipak ternyata terganti, Bung, ya. Mendapatkan perhatian dari Indonesia. Iya, ini dua pemain yang cukup menjadi momok bagi Indonesia ketika berada pada Vietnam, ya, Bu. Cukup baik clearance yang dilakukan oleh Marcelino. Maksud saya tadi Rizky itu. Egy Maulana Fikri kali ini. Egy Maulana Fikri angkat ke tengah. Oh, justru Marcelino ya. ya, sayang sekali. Sudah tepat sebenarnya dari keputusan Egy. Cukup baik kali ini. Cukup baik bagi Indonesia. Egy, Strike sekarang. kapal strike. Cukup tenang, tidak terburu-buru. Kerjasama yang tidak terjalin dengan rapi. Marcelino tadi maksudnya memberikan umpan ke area penalti, berharap ada pergerakan dari Rafael strike tampaknya ya. Tapi Rafael tapi juga telat membaca umpan yang tadi dilepaskan oleh Marcelino Ferdinand. Ya. Dan selepas gol di babak kedua tadi, bagaimana kita mendengar gemuruh yang selalu diberikan oleh supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, juga untuk bisa memberikan gemuruh terbaik dan kali ini sebuah ancaman bagi pertahanan timnas Indonesia. Harus berhati-hati, terpleset tadi. Bukan pelanggaran, Bung, jelas sekali. Marcelino Ferdinand kali ini bekerja sama 1-2, cukup baik. Mampu dihalau oleh pemain nomor punggung 8 dari Do Hudung, Kapitano dari timnas Vietnam. Barang di dalam tadi bukan cepat saja kembali ke penjaga gawang Adi Satrio langsung ke depan, langsung ke tengah mereka Egy Maulana Fikri lebih dekat ke para pemain Vietnam tadi. Barjena tadi maksudnya pendek pasang Wolf hanya menghadiahkan lemparan ke dalam bagi Vietnam, langsung dilakukan kali ini. Oh, cukup baik tadi. Marjen hari ini sekali kita mencuri bola. Egy Maulana Fikri pendek kepada Witan mencoba untuk mencari ruang. Witan Sulaiman cukup baik pergerakan tanpa bola dari Witan. Witan masih dikecoh dengan cukup baik umpan tarik kali ini kepada Egy Maulana Fikri. Oh, ke tengah. Perlahan kali ini coba ke tengah Marjen tadi. Sayang sekali. Padahal Pratama Arhan tadi bebas ya. Dia menunggu umpan dari Farjana. Betul. Yang lebih dulu melakukan umpan lurus ke area penalti. Ya, secara pelanggaran dari Pratama Arhan ya. Jelas, Bu. Pratama Arhan harus melakukan ini karena posnya dia itu sudah kosong sebenarnya, Bu. Artinya pelanggaran yang perlu dilakukan. Oh, baik kali ini. Rizky Ridho tidak lewat, Bu.
Ya, masih cukup tenang. Ya. Video. Akan langsung ke depan tadi maksudnya kepada Pap Suaman. Namun ternyata lebih dekat kepada Pratama Arhan. Bermain dengan cukup baik sejauh ini Pratama Arhan. Ini adalah pemain yang sempat membuat Leslie Dam. Kita lihat bagaimana ketenangan tadi. Maulana Fikri dalam tanya dalam menyelesaikan lemparan jarak jauh. Sudah dilakukan oleh Pratama Arhan tadi. Luar ternyata. Lemparan dalam bagi Vietnam. Super generous kali ini. Walaupun sudah mendapatkan satu kartu kuning dari babak pertama. Kali-kali bola dekat para pemain Vietnam harus berhati-hati. Yang pemain yang baru masuk cukup merepotkan. Saya sampaikan ini Yentin dan juga Kufantan. Jelas pelanggaran Marcelino Ferdinand terjatuh. Ya, sebenarnya lempar yang coba dilakukan Indonesia ini berjalan cukup cepat ya. Ya. Kita lihat bagaimana kemudian para pemain Vietnam juga sudah menghadang pergerakan dari Marcelino Ferdinand, bahkan ada 3 pemain yang mengawasi pergerakan dari Marcelino Ferdinand. Witan Sulaiman kali ini masih Witan. Ngecot tadi maksudnya Witan dihadang jelas tadi. Sekali Witan. Witan Sulaiman ke tengah Ini kali dia. sayang sekali. Kontrol yang kurang cermat tuh. Karena Sarjana juga tadi tidak menduga, dia berpikir Egy akan mampu melakukan kontrol bola tadi. Ya, Balik dari Vietnam harus lebih berhati-hati pemain Indonesia. berawal dari Witan Sulaiman tadi melakukan serangan, namun kontrol yang kurang cermat dari Egy dan praktis. Tapi kredit bagi para pemain timnas Indonesia untuk bagaimana kedisiplinan mereka dalam melakukan pertahanan. Dan tadi kita lihat bagaimana Witan Sulaiman harus dijatuhkan, harus dirobohkan tadi oleh Kufantan. Ya, kita lihat dorongan dari Tuan Tai. Ya, Tuan Tai pemain nomor 12. Melakukan pelanggaran terhadap Witan Sulaiman. Ya, Witan lebih terlihat dua. Iya, karena memang pada saat di babak pertama tadi kan memang tidak ada serangan-serangan yang bisa dilakukan Indonesia ya, hanya sporadis saja yang membuat Witan juga sulit untuk bisa memanfaatkan penyerangan yang coba dilakukan oleh Indonesia. Tapi di babak kedua situasinya kan berubah. Betul. Ya, Indonesia mampu mengendalikan permainan, mampu melakukan tekanan, sehingga Witan lebih banyak terlihat pergerakannya. Ya, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Marcelino Ferdinand terhadap Kufantan. Pemain yang baru masuk di babak kedua. Yang akan Yentin. Bak tadi. Ya, kali ini kita lihat pun bagaimana tekanan dari tim nasional Indonesia juga memaksa para pemain Vietnam gagal melakukan penguasaan bola. Walaupun tadi pertama Arhan sudah mengira bahwa bola akan keluar, namun ternyata belum. Iya. Ya, bagi Vietnam sendiri memang tidak ada pilihan ya, kecuali tampil lebih agresif di babak kedua ini setelah ketinggalan 0-1 dari Indonesia. Baik kali ini bagaimana Marcelino Ferdinand mampu mencuri serangan kali ini, sebuah peluang untuk melakukan serangan balik Marcelino Ferdinand. Ada Rafael Strike dan juga Witan Sulaiman. Masih Witan kali ini. Witan Sulaiman kepada Marcelino Ferdinand. Langsung beruntung. Iya. Masih mampu diawal oleh Mulyan Philip tadi. Peluang ya dari Marcelino Ferdinand bersama dengan Witan Sulaiman. Berbahaya. Beruntung bagi Vietnam. Dan kali ini kita lihat bagaimana Abnar dan juga
Liga Inses. Jenner kali ini sangat tenang, cukup baik. Dan percaya diri. Oh, kita lihat Ivar Jenner berani langsung. Sangat berani. Itu nanti Iya. dilihatkan ya untuk memberikan kepada Liga Inses tadi di sana. Ya, karena itulah intinya bagaimana timnas Indonesia harus memiliki keyakinan, harus memiliki kekuatan, harus memiliki harapan, dan permainan yang ditampilkan juga sudah mengindikasikan adanya perkembangan dari tahun ke tahun. Harus sebuah pelanggaran, Bung. Jatuh tadi gelas Rafael Strike. Ya, strike jatuh. Tapi tampaknya memang ada sedikit kesengajaan. Iya. Dia berharap mungkin ada kritik atau pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia. Kembali Marcelino, sempat Sayang sekali kembali lagi Rafael Strike. Oh, kali ini masih Rafael Strike sebuah kesempatan. Kali ini kaki Rafael Strike. Kali ini Rafael Strike. Posisi yang tidak sangat menguntungkan untuk melepaskan tendangan. Iya, sayang sekali benar Rafael Strike terkesan memaksakan terus karena di situ ada Egy Maulana Fikri. Dia mencoba seperti yang tadi dia lakukan di babak pertama ya. Betul. Situasinya kan keseimbangannya tidak sebaik di babak pertama tadi. Ketika tadi dia melepaskan tendangan, baru saja sedikit terpleset sehingga tendangannya juga tidak optimal walaupun mengarah ke gawang. Dan pemain nomor punggung 10 sudah dipersiapkan oleh pelatih Felipe Trosier, yaitu Ivan Tanlong, gelandang. dia nampaknya akan menarik keluar pemain nomor punggung 3, yaitu Fomin Tron, karena tadi asisten pelatih sudah memberikan kode angka 3. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan Marcelino Ferdinand. Oh, dua pemain sekaligus, Bu. Pemain nomor punggung 13 Juga nomor punggung 10 Ivan Tanlong. Pemain yang jadi proses polis usia 27 tahun. ancaman kali ini bagi nasional Indonesia harus hati-hati. Oh, terlalu jauh tadi. Termasuk di babak kedua. Sangat jauh juga membahayakan gawang dari Adi Satrio. Ya, sang kapten yaitu Do Hugdum ditarik keluar dan memasukkan pemain nomor punggung 10 Han Limpong. Sudah masuk Ivan Tanlong. Lalapan kapten ini dari Hongdu, pemain yang gajinya sudah banyak ya, 40 kali, 30 tahun. Ya, Sama kapten tim dari Vietnam yang ditarik keluar. dan kali ini sebuah peluang Indonesia melalui Rafael Strike. Masih Rafael Strike ditempel oleh dua pemain Vietnam sekaligus. Cukup baik sejauh ini pergerakan dari Rafael Strike. Sayang sekali hilang bola tadi. Ya, Wiras tadi dilakukan tanpa amnesti. Ya, ada satu pemain Indonesia yang tergeletak di sini. Iya, Jesus, mereka tadi berbenturan. Iya, sudah main Ivan Tan.
terjadi di babak kedua. Ya, Sintayong berikan arahan kepada Marcelino Ferdinand yang dibantu oleh translatornya. Dan ini adalah Jesus yang langsung dikompres, Bu. Benturan Dengan NS tadi. Ya. Ini Jesus bermain dengan cukup baik, usia 23 tahun. Kali ini dia berlaga di Venezia, tim yang berasal dari Serie A yang saat ini berlaga di Serie B. Karirnya diawali saat masih menjadi pemain muda di PSV Eindhoven dan juga pernah ke VVV Venlo. Jazz 2016-2018 sama Eindhoven. Kemudian kasusnya di 2018 sampai 2020 bersama Eindhoven 54 kali bermain dan pindah ke Go FM Eagles sebelum akhirnya hijrah ke Venezia, Ya. tim top Serie B Liga Italia yang saat ini menduduki peringkat kedua dan siap untuk melakukan promosi ke Serie A. Giliran saja kompromi oleh Justin Hubner. Dari kapasitas stadion 77.198, total ada 57 ribuan yang penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentunya masyarakat Indonesia dari seluruh penjuru Nusantara memiliki gairah, semangat dan juga ambisi untuk bisa mendukung para pemain tim nasional Indonesia berlaga menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Dan tentunya bukan hanya para supporter timnas Indonesia, tapi juga kita melihat di layar kaca bagaimana supporter dari Vietnam juga turut hadir sehingga praktis tentunya turut meramaikan total kursi yang tersisi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kali ini kembali ke atas lapangan, Indonesia mencoba melakukan serangan Ivar Jenner tadi, lepas penguasaan bola tadi. Lama Ya. Dan sejauh 77 menit pertandingan berlangsung, bagaimana kita melihat Vietnam sudah melakukan 4 kali pergantian pemain, sedangkan bagi tim nasional Indonesia baru melakukan 3 pergantian pemain. Namun perlu menjadi catatan, 2 pemain nasional Indonesia sudah mendapatkan masing-masing 1 kartu kuning. Ya. Ya, dan harapannya adalah timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan untuk meraih 3 poin agar mampu merangsak naik dari bentuk tangan tadi. Kalau nggak habis juga itu. Ya. Sisa 23 tahun. Oh, ini ada. Iya, Bu. Dan apabila Indonesia mampu memenangkan pertandingan di malam hari ini, apabila ia mampu memenangkan pertandingan di malam hari ini praktis, berbahaya kali ini. Dua sundulan yang beruntung mampu. Tadi sebenarnya pergerakannya dijaga oleh Jesus dan beruntung lebar. Ya, ini Aman gawang dari Adi Satrio. Ya. kesalahannya adalah ketika membiarkan pemain Thailand, maksud saya Vietnam, melepaskan crossing ya. Jadi kita lihat bagaimana Pam Suan tadi leluasa melepaskan crossing. Ya, dari Kambuaya yang juga disiarkan oleh Sintayong. Ya, dan ternyata yang ditarik keluar adalah Rizky Ridho ya. Berarti Sandy Walsh memegang ban kapten setelah Rizky Ridho ditarik keluar dan digantikan oleh Ricky Kambuaya. Dan ini nampaknya juga ada rotasi dalam posisi ya. Praktis Jesus dan juga
Sukses. Duduk. Jadi Wolves karena Ricky gelandang yang akan berkuat di barisan tengah. Ini sukses di barisan tengah ya. Betul. Dan sekarang Wolves ke kanan dan Marcelo di kiri. Ya ini kali ini. Oh, Sesuai lagi masih. Vietnam memang agak lebih agresif. agresif. Ini kita lihat ini dalam tayangan langsung sebenarnya sebuah tindakan yang tidak terpuji untuk ditampilkan Kaki dari dengan kesengajaan kaki basah ke nomor 17. Ini adalah pemain yang berbasuh kekuatan. Pemain yang memang berpengalaman dalam memprovokasi pemain timnas Indonesia, walaupun sejak eranya pelatih sebelumnya yaitu Park Hang-seo sebelum Felipe Omar Rosier. Dan kita lihat seandainya Indonesia mampu menang di pertandingan kali ini dan harapannya adalah bagaimana bisa menang, drastis Indonesia meraih 4 poin, satu dari poin yang sebelumnya. yang geser Vietnam Pasti jelas. Dan Indonesia mengantongi 4 poin jika mampu memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Betul sekali. Sebuah peluang kali ini bagi Indonesia dengan bebas Witan Sulaiman angkat langsung ke kotak penalti. Yasin Hakar yang mencuci nomor terlalu deras sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi Vietnam. 10 menit waktu bersisa kurang lebih tersisa di babak kedua. Kita sudah melihat main senior dari Vietnam ya, Van Tuan nomor 9 yang sudah dimasuk oleh Philip Rosier. Ini pemain yang paling banyak memiliki cap, sudah 60 kali memperkuat di nasional Vietnam dengan 7 gol. Main berkiprah bersama klub Tet San Nam Dien usia 27 tahun. Kemudian Van Tuan yang tadi menggantikan posisi dari Bui Tien Dun. Hanya dengan masuknya Van Tuan, jadi Vietnam memang Bukan sebuah pelanggaran tadi. Iya. iya, pelanggaran. Witan Sulaiman. Kartu kuning bagi Witan Sulaiman. Tidak perlu juga dia melakukan itu ya. Kita lihat masih jauh, Ya sebenarnya juga nggak kena begitu. tapi niatnya itu kayaknya. Oh iya. Kaki kirinya dia kan sempat mau menggait, tapi pemain Vietnam jeli, dia melompat tadi kan. Dan tidak mendarat. Iya. Karena kalau mendarat dengan sempurna, nggak sebuah pelanggaran nanti. Adi Satrio kali ini tangkapan dan cengkramannya sangat baik. Memelusi kulit bundar dan memberikan gestur tadi untuk sedikit menurunkan tempo. Sempurna kali ini dari Adi Satrio. Iya. Saat ada tekanan yang tadi dilakukan oleh Nguyen Quang Duc. Kembali kali ini, keluar dari gawangnya di Satrio. Nah, dia harus bisa membaca permainan ya. Iya. Ini game harus betul-betul dia perhatikan sehingga kapan dia keluar dia harus tepat timingnya. Di Satrio, 22 tahun, asal Semarang, berkali bola berada di kaki Witan Sulaiman. Masih Witan balik ke belakang kali ini kepada Sandy Walsh kepada Adi Satrio. Kembali menuju ke gawang Adi Satrio kali ini. Ke tengah untuk berada di kaki Ricky Kambuaya kali ini. Jeli tadi Kambuaya. Tidak ada praktis. Sudah ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh tim nasional Indonesia dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Rafael Struijk. Ya, beberapa kali kita lihat pemain Indonesia seperti melakukan gerakan seperti itu ya. Iya. Lari, gerakan lawan. Jadi ada bersama Arhan, Witan,
Rafael strike. Baik sekali. Pratama Arhan. Hajar mereka Pratama Arhan, Bu. Tapi bersih. Iya. Baik kali ini nasional Indonesia mencoba untuk meredam. Ya, sebenarnya inisiatif dalam melakukan pelanggaran yang beberapa kali dilakukan oleh timnas Indonesia tadi adalah upaya untuk meredam dan juga membungkam serangan dari Vietnam nampaknya, Bu. Karena berhasil ketika Vietnam mencoba untuk membangun serangan. Dan kali ini kita saksikan Ramadan Sananta mendapatkan arahan dari Coach Nova Arianto. Ya, jadi Rafael strike yang ditarik keluar ya. Kemungkinan besarnya, Bu. Rafael strike juga seperti sudah kehabisan tenaga Iya. di babak kedua ini. Dan praktis Coach Shin juga setelah tadi memasukkan pemain tengah. Ya, ada hitungan dua yang sudah dimasukkan. Betul sekali. Ini sebenarnya. Harapannya adalah tentunya bisa mempertajam. Iya. Tujuannya adalah untuk membuat serangan-serangan yang dilakukan oleh Indonesia jauh lebih banyak. Dan kita saksikan hasil yang dilakukan tadi. Tackling yang cukup keras. Ganjar, Justin Hapner tadi. Pemain senior yang berhasil. Ya, ini Mantuan. Ya, tepat sekali, Bu. Yang ditarik keluar adalah Rafael Strike. Ya, kita berharap dengan masuknya Ramadan Sananta dia akan lebih bisa memanfaatkan karena tenaganya kan masih full ini ya. Betul. 4 menit terakhir menjelang selesainya waktu normal 90 menit. Ramadan Sananta dimasukkan menggantikan Rafael Strike. Ya, dan pelatih masuk ke Ramadan Sananta merupakan pergantian terakhir ya punya bagi tim nasional Indonesia di pertandingan kali ini. Dan bagi Rafael Strike yang tadi cukup memberikan gedoran sampai untuk bisa memberikan kepercayaan diri bagi para pemain tim nasional Indonesia di babak pertama tadi. Dan masuk ke Ramadan Sananta harapannya adalah nambah pundi-pundi gol untuk bisa hadir Sudah dilakukan. ya tahap kali ini. Ivar Jenner gagal dari meraih kali ini. Ancaman terjadi bagi pertahanan Indonesia. Iya, panas. Iya, memang kita lihat Vietnam menjelang berakhirnya babak kedua lebih sengit ya, lebih agresif. Mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan 1 gol sehingga bisa membawa pulang 1 poin. Itu harapan mereka. Tinggal nanti tanggal 26 Maret pada saat mereka menjadi tuan rumah, baru kemudian mereka berhitung lagi dengan Indonesia. Iya. Menit ke-88 kali ini. Indonesia masih unggul 1-0. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta atas tamu Vietnam dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru saja kita lihat bagaimana Justin Hapner coba untuk memutus serangan yang coba dibangun oleh pemain Vietnam. Karena terakhir kita lihat ya, Bung, bagaimana Vietnam sejak menit ke-85 tadi coba selalu menekan kembali Marcelo Ferdinand, melihat-lihat dia Marcelo Ferdinand. Saya seperti ini bola Cepat, ya. Ricky Kabuaya. Ricky Kabuaya kali ini Bisa hebat. berlama-lama. Pratama Arhan. Keluar, ada kesempatan kembali lemparan ke dalam ini harus dimanfaatkan di menit-menit terakhir. Kembali ada kesempatan diperoleh Indonesia melalui lemparan ke dalam throw in yang akan dilakukan pastinya oleh Pratama Arhan. Ya, Pratama Arhan sudah melakukan ancang-ancang menit ke-89, artinya menit-menit krusial untuk bisa setidaknya mencoba untuk menambah pundi-pundi gol. Pratama Arhan kali ini ancang-ancang sudah dilakukan.
akan masuk dalam kotak penalti. Sudah ditutup oleh Justin. Baik sekali. Sayang sekali. Witan. Tidak jelas arah. Sangat jauh tadi. Itu mendarat di kaki Prata Marhan. Ada satu Prata Marhan. Pergerakan yang sangat baik kali ini. Prata Marhan. Iya. Sayang sekali. Gol kedua bagi Indonesia, Bung. Peluang Mas Egy. Maulana Fikri, Bung. Iya, ini dalam yang ulang. Masih dapat dihalau tadi oleh Wian. Sayang sekali kita lihat bagaimana kejelian dan juga ketepatan kecermatan yang dimiliki oleh Pratama Arhan. Dia mencoba untuk melakukan umpan tarik. Egy Maulana Fikri satu sentuhan sudah sangat baik arahnya, namun beruntung Wian Philip mampu mengantisipasi. On target ya. On target. Tadi memang kesigapan dari Wian Philip akhirnya menggagalkan peluang yang dimiliki oleh Egy Maulana Fikri. Sepakat, Bung. 5 menit. Additional time, masih ada kesempatan bagi Indonesia. Ada sepak pojok berada dalam tekanan, namun harus tetap diwaspadai. Build up dari pemain-pemain Vietnam yang bisa saja mereka lakukan ketika mereka sukses melakukan clearance. Lawan tambahan waktu kali ini dalam sudut diambil oleh Pratama Arhan sudah dilakukan. Iya, Harus berhati-hati, Bung. Harus cepat kembali. Vietnam kali ini berpeluang untuk melakukan counter attack. Beruntung masih ada Jay. Zes di belakang. Cukup baik, Bung. Cukup baik, cukup tenang. Sabar, tapi harus berhati-hati, Bung. Walaupun riskan ya. Riskan banget pas itu. Akan langsung berhadapan dengan Adi Satrio, pemain Vietnam. Sebuah pelanggaran dilakukan terhadap Egy Maulana Fikri kali ini. Ya, tapi kita lihat di sini ketenangan dari Jay Itzes tadi ya. Iya. Berkali-kali, Bung, sebenarnya kalau kita perhatikan sejak babak pertama, Jay Itzes ketika ia menjadi seorang pemain bertahan, dia tidak terbiasa untuk langsung clearance. Dia lebih memilih untuk berhati-hati, lebih tenang, dan mencoba untuk memaksimalkan bola tersebut. Iya, dia selalu berusaha ketika sukses mengantisipasi atau menghentikan serangan dari pemain lawan, dia berusaha untuk mengontrol bola kemudian menyusun serangan. Jadi inisiatif untuk menyusun serangan dari bawah. Dan kita lihat ya bagaimana Egy Maulana Fikri agak Egy Maulana Fikri sebenarnya sebelum juga nih sama Om Swanman ya, main nomor 27 dari Vietnam. Wah, itu lagi ya. Dapat di tepis Wian Philip. Oke, agak shock tadi sebenarnya Egy Maulana Fikri. Sandi Walsh pada Adi Satrio, satu sentuhan Adi Satrio clearance. Keras tadi duel Marcelino Ferdinand. Ramadan Sananta mencoba untuk mengejar. Cukup baik sekali ya. Ramadan Sananta. Masih ada waktu 2 menit. Namun tetap harus hati-hati Indonesia. Panjang langsung ke area penalti. Ya, marah tadi sempat terkena kepala di pemain Vietnam. Secara matematika tersisa 1 menit. Waktu yang tersisa cukup berbahaya kali ini, terlepas teknik dari Marcelino tadi benar, Bung. Dan ancaman kali ini bagi timnas Indonesia. Ivar Jenner tadi gagal menguasai bola. Sayang sekali. Peluang kali ini justru bagi Vietnam cepat saja dilakukan, harus bertahan pemain timnas Indonesia. Yes, Pratama Arhan. Cukup baik kali ini tanpa amnesti, Bung. Ya, 30 detik waktu tersisa.
Nanti setelah pertandingan ini berakhir, pertandingan berikutnya adalah bagaimana Indonesia menghadapi Vietnam. iya markas Vietnam Bung Hanoi. Detik terakhir Ya, masih harus tetap fokus. harus fokus betul sekali. Benar ini waktu-waktu krusial ya biasanya Bung. Baik sekali Ricky Kambuaya. Putus oleh Ricky Kambuaya kali ini. Oh, pelanggaran justru dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Mencoba langsung menghalau ya pergerakan dari pemain Vietnam tadi. Ya, karena suka tidak suka praktis pelanggaran yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya menghambat gelombang serang dari Vietnam. Dan bahkan kali ini Ian Phillips sudah sampai maju ke depan mengambil menang bebas. Kesempatan terakhir bagi Vietnam dan momentum terakhir bagi Vietnam di pertandingan kali ini harus berhati-hati timnas Indonesia. Clearance sudah dilakukan. Ya, dan pemirsa dari seluruh penjuru Nusantara, football lovers dimanapun Anda berada, inilah akhir dari tim nasional Indonesia menghadapi Vietnam dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di bagaimana Indonesia mampu menaklukkan Vietnam dengan skor 1-0 atas gol yang dilesakan oleh Egy Maulana Fikri. Dan bagaimana kita lihat ada senyuman dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, dan ini adalah Sintayong yang mampu membawa permainan Indonesia sangat baik di pertandingan malam kali ini. Dan Egy Maulana Fikri di menit ke-52 menjadi jawaban untuk Indonesia. Dan kita saksikan gemuruh yang ditampilkan dari seluruh penjuru Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan inilah JZ. Dan juga tadi kita lihat bagaimana Nathan Choaon juga memberikan permainan terbaiknya di debut mereka. Dan euforia bagi seluruh masyarakat Indonesia. So, pada waktu berikut ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama mereka.